istilahnya WFD itu apa ya? Terus terang Ibu baru dengar sekarang. Oh, Tapi begitu. mungkin kerjasama itu ya sudah lama ya antara sekolah dengan masyarakat gitu. Eh, Contohnya untuk mengurus KJP itu dulu apa namanya KJP itu kan untuk membantu masyarakat yang kurang itu ya di Jakarta. Jadi itu hubungannya dengan masyarakat, dengan instansinya itu dengan kelurahan gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah bagus sekali kerjasamanya. Jadi KJP tidak lagi tidak lagi diurus oleh sekolah, tapi langsung dari eh, kelurahan itu ada khusus yang petugasnya ke masyarakat. Baru nanti sekolah itu hanya menerima hasilnya. Itulah salah satu yang nyata sekarang lebih bagus kolaborasi antara sekolah dengan pemerintahan yang lain ya, contohnya kelurahan tadi. Oh, terus terang saya belum pernah mendengar mengenai whole of government ya. Oh iya, saya coba menjelaskan sedikit ya. Jadi whole of government itu adalah sistem pengelolaan pemerintah yang terintegrasi. Nah, WOG ini pendekatan penyelenggaraan pemerintahan, jadi menekankan adanya penyatuan keseluruhan antara elemen pemerintah gitu. Nah, secara sederhananya itu WOG adalah kerjasama antara instansi. Nah, setahu saya, whole of government itu suatu upaya pendekatan dari sistem pemerintahan dengan upaya berkolaborasi untuk menghasilkan tujuan pembangunan, kebijakan, dan program yang lebih baik dalam pelayanan publik. Menurut saya itu. Baru-baru ini sedang dikerjakan itu vaksinasi. Oh, berarti itu kalau boleh tahu kapan itu Bu pelaksanaannya Bu, vaksinasinya itu? Tahun-tahun ini. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu ya. Jadi malah sekolah di Ibu itu untuk tempat vaksinasi. Nanti dari instansi lain seperti dari Puskesmas, ya Dinkes, gitu ya, sama kecamatan, kelurahan, itu kerjasamanya. Oh. Tahun ini lah. Kalau kerjasama mungkin seperti ini ya. Kemarin perusahaan kami sempat melakukan kerjasama dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melaksanakan vaksinasi bagi karyawan-karyawan kami. Jadi kami memfasilitasi vaksin untuk karyawan yang belum mendapatkan vaksin atau kesulitan dalam mendapatkan akses vaksinasi. Gitu. Jadi kami menyediakan vaksin gratis ya bagi karyawan perusahaan. Untuk pengalaman bekerja sama dengan instansi lain, selama saya berdinas di sini itu untuk kerjasama sampai saat ini itu masih lancar-lancar saja. Namun tidak menutup kemungkinan itu terdapat beberapa kendala. Kendalanya itu ada beberapa faktor. Mungkin faktor-faktornya itu ada beberapa faktor seperti jarak, terus juga waktu kegiatan yang dilakukan. Untuk yang KJP itu kadang-kadang ada ini pengalaman ya. Jadi ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai KJP dulu ya, mengenai KJP. Ini ada yang belum mengetahui bahwa di sekolah itu sekarang sudah tidak menerima pendaftaran KJP, jadi dari instansi lain seperti dari
kelurahan, dari filial gitu. Kadang-kadang di masyarakat ini masih harus diberi penjelasan. Itu aja sih kendalanya. Jadi kalau di vaksin ini ya banyak kendalanya. Ada yang tidak mau vaksin, nanti dari sekolah lapor ke dinas. Ada juga ada masyarakat yang tidak mau, lapornya ke kelurahan gitu, ke Pak RT gitu. Itu kendalanya. Oh, berarti bisa dibilang ya. Untuk kendalanya mungkin lebih kendala di teknisnya kali ya. Mungkin lebih kendala di awal karena mungkin adanya kurangnya komunikasi antara perusahaan, karena ini tidak hanya dari satu atau dua perusahaan saja, tapi mencakup semua perusahaan yang ada di Karawang. Masalah komunikasi, masalah teknisnya mungkin memang kurang terkoordinasi di awal. Tetapi karena seiring berjalannya waktu juga kita bisa mengatasi semua kendala yang ada. Sampai sekarang itu juga masih berlangsung. Jadi untuk pelaksanaan vaksin ini masih berlangsung, dan kita masih istilahnya kita masih mencoba mencari koordinasi yang lebih baik lagi dengan Apindo maupun dengan Pemda setempat. Gitu. Terima kasih Jadi, jawabannya. contohnya mungkin kalau dari segi jarak, untuk instansi yang terkait yang membutuhkan hubungan kerjasama dengan kami, itu seperti ketika melakukan kegiatan upaya mitigasi. Jadi kalau untuk sebatas saya waktu berdinas atau menyampaikan suatu informasi itu mungkin lebih cenderung biasanya kepada teorinya. Kalau untuk langsung terjun ke lapangan, biasanya itu kendalanya yang kita alami itu adalah kendaraan atau alat transportasinya belum tersedia seperti itu. Kalau untuk kendala-kendala lain itu untuk saat ini daerah sini itu sepertinya belum terlalu sulit seperti itu. Pertama itu dari instansi lain lebih seperti KJP itu ke masyarakat, misalnya melalui RT gitu ya, melalui RW. Kan tentunya dari kelurahan dulu, itu ada dinas sosial di kelurahan, itu lebih menjelaskan ke warganya gitu. Jadi sekolah hanya menerima, kalau KJP ini khusus KJP ya, yang ibu lihat kerjasamanya sekarang sudah mulai bagus gitu. Tapi kendalanya ya itu, kadang masyarakat ke sekolah, kenapa sih Bu kok saya nggak dapat KJP gitu. Nah, sekolah nggak tahu menahu, harusnya mensosialisasikan ke masyarakat bahwa KJP itu sekarang tidak lagi diurus oleh sekolah, tapi langsung surveinya segala itu dari dinas sosial yang di kelurahan nanti ke Solusinya RW. tetap selalu berkomunikasi ya antara perusahaan dengan Apindo maupun dengan Pemda setempat. Jadi bagaimana nanti pelaksanaannya, bagaimana nanti waktunya, menyesuaikan juga kan antara tempat yang diselenggarakan dengan waktu yang disediakan oleh penyelenggara tersebut. Kalau dari segi internal sendiri, mungkin dari perusahaannya bisa selalu mengupdate data-data karyawan. Dari segi internal perusahaan sendiri, kita masih selalu mengupdate data ya. Jadi karyawan-karyawan mana saja, berasal dari mana saja, supaya mereka bisa mendapatkan jangkauan tempat yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal mereka, ataupun menyesuaikan waktu dengan jam kerja mereka. Karena untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri ini kan dilaksanakan di hari kerja ya, jadi tidak di hari libur. Jadi harus menyesuaikan juga dengan kondisi lapangan dengan internal perusahaan sendiri. Kalau untuk solusi, mungkin
kedepannya itu antar instansi itu lebih dijalin lagi komunikasinya ya. Yang terpenting itu sesama instansi itu saling menjalin komunikasi yang lebih baik dan menekankan bahwa kita ini sesama pelayan publik, melayani masyarakat dengan menghasilkan tujuan yang lebih baik. Guna mencapai itu bagaimana kita melakukannya. Cara kita untuk mendapatkan tujuan itu ya tadi dengan cara menekankan ego dari instansi masing-masing dan menjalin komunikasi dengan yang baik sehingga kita lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat. Namanya juga kita aparatur sipil negara, gunanya adalah melayani masyarakat dengan baik, dengan tulus, berintegritas, dan upaya meningkatkan pelayanan lebih baik seperti itu. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber yang telah ditampilkan sebelumnya adalah yang pertama itu anyone knows, di mana WOG ini sebenarnya sudah terlaksana di berbagai generasi dan banyak yang sadar akan hal itu. Namun tidak terlalu paham dengan istilah WOG itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah relationship atau hubungan, di mana WOG ini sebagai salah satu hal penting dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu hubungan yang baik dari satu instansi dengan instansi yang lain, sehingga tercapainya koordinasi yang harmonis dalam mempermudah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di mana ini merupakan tujuan yang jelas, atau WOG atau World of Government sendiri ini menciptakan suatu tujuan yang lebih luas untuk memberikan program yang lebih baik dalam pelayanan publik dengan cara membangun kerjasama antara pemerintah dengan instansi lainnya. Kemudian yang terakhir adalah overall is good, di mana secara umum kerjasama yang dilakukan sudah sangat baik, hanya sedikit terkendala dalam bagian komunikasi. Kendala komunikasi ini seperti contoh besarnya adalah karena masalah keuangan dan pandemi COVID-19. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat kami berikan. Terima kasih.